Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Azhar Salsabila. NIM 2020 1110013 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kelas sosial atau golongan sosial ini biasanya merujuk pada hubungan hierarkis atau stratifikasi antar insan manusia dan kelompok manusia dalam bermasyarakat dan dalam berbudaya. Kebanyakan masyarakat memiliki golongan sosial, namun tidak semua golongan sosial memiliki kategori yang sama. Golongan sosial atau kelas sosial ini terwujud berdasarkan perbedaan ekonomi, pendidikan, agama, ras dan budaya, serta yang lainnya. Kelas sosial atau golongan sosial ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kelas atas atau upper class. Kelas ini termasuk golongan elit yang duduk di hierarki teratas kelas sosial masyarakat, menduduki puncak segitiga. Jumlah kelas atas adalah yang paling sedikit di setiap negara. Meski jumlahnya sedikit, namun kelas atas memiliki dominasi dan pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat. Pendapatan masyarakat kelas atas ini di atas rata-rata, namun gaya hidup mereka tidak melulu mewah dan konsumtif. Contoh kelas atas upper class biasanya pengacara, dokter, dan pengusaha. Di tingkat yang kedua ada kelas menengah, yaitu middle class. Kelas menengah bisa dikatakan mendominasi masyarakat Indonesia saat ini. Masyarakat kelas menengah memiliki pengaruh yang besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Bisa dibilang kehidupan kelas menengah cenderung stabil dan teratur. Mereka bisa memenuhi kebutuhan pengeluaran sehari-hari. Meningkatnya jumlah kelas menengah di Indonesia turut mempengaruhi penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan kelas menengah sendiri dapat diukur dengan kenaikan PDB atau pendapatan domestik bruto. Contoh dari kelas menengah biasanya guru dan dosen. Di tingkat paling bawah ada kelas bawah atau lower class. Sebagai negara berkembang, jumlah masyarakat kelas bawah di Indonesia masih sangat dominan. Dilihat dari sisi pendapatan, golongan masyarakat ini memiliki angka penghasilan di bawah rata-rata. Itulah mengapa masyarakat kelas bawah biasanya hidup di bawah garis kemiskinan. Di Indonesia, kehidupan masyarakat kelas bawah disubsidi oleh pemerintah dalam berbagai aspek. Mulai dari program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Masyarakat kelas bawah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Jumlah masyarakat kelas bawah mempengaruhi angka kemiskinan di Indonesia. Terjadi kesenjangan sosial yang tajam antara kelas bawah dengan kelas lain di masyarakat. Kelas bawah mengalami kesulitan untuk mengakses berbagai layanan publik, sumber daya, dan lapangan pekerjaan. Contoh dari kelas bawah biasanya menjadi karyawan, buruh, dan petani. Pembagian kelas sosial yang ada di daerah saya menurut piramida sosial. Yang pertama ada kelas yang paling atas yaitu upper class. Ada sekitar 20% dari jumlah warga masyarakat daerah saya yang menjadi dokter, pengusaha, dan pengacara. Yang kedua, kelas menengah atau middle class. Ada sekitar 50% dari jumlah warga daerah saya yang menjadi karyawan, guru, dan dosen. Dan yang ketiga, kelas paling bawah atau lower class, ada sekitar 30% dari jumlah warga daerah saya yang menjadi pengangguran, buruh pabrik, dan asisten rumah tangga. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.